pengalaman menurut saya enggak. Saya lihat ada beberapa banyak senior saya di sini. Tapi kebetulan aja saya yang duluan ini ngambilnya gitu. Seperti itu. Ini saya pakai 2 akun backup ya. Jadi kalau akun saya yang satu down, muka saya masih kelihatan di tempat yang satunya lagi. Gitu. Ya, baik. Seperti itu, salam perkenalan dari saya, Pak Sakti. I don't know why, tapi waktu kita ngecek tadi, sinyal bagus. Di sini mulai turun hujan, jadi sinyalnya agak drop. Gitu. Seperti itu. Saya kembalikan ke Pak Sakti. Oke, sudah saya jadiin host ya, Mas Luki ya? Oh, sudah jadi host ya. Mas Luki mau mungkin share sebelum screen? diteruskan, Ya. Ya, mungkin sebelum diteruskan, mungkin Pak Sakti boleh cerita dulu sama teman-teman ini apa sih konsepnya dan ini seperti biasa. Karena teman-teman kan nggak semua saya lihat ada beberapa yang baru ikut kali ini, ada yang sudah beberapa kali seperti itu. Silakan Pak Sakti. Oke, ya. Jadi teman-teman, ya, ini acara kita talk show, tentu sesuai dengan tema yang teman-teman dapat hari ini. Kita akan belajar bagaimana menjadi trainer dan asesor BNSP RI. Kemudian kita akan membahas apa sih itu trainer, apa sih itu asesor, apa itu BNSP RI, kemudian pentingnya apa, standar-standar itu, kenapa kita harus menjadi orang yang berkompeten ya. Itu biasanya kita konsepnya talk show, tapi karena Mas Luki ingin service excellent, bahasa kerennya gitu, juga ingin memberikan share PowerPoint, share screen. Nanti teman-teman kalau ada yang mau nanya bisa di chat ya, bisa ngomong langsung, ya itu juga bisa. Itu seperti itu, tanya jawab. Kita akhiri paling lambat sampai jam berapa ya? Jam 9:30 ya paling lambat. Nanti di akhir acara juga ada kuis ya dari Master Luki Tantra kita. Nanti yang tercepat bisa menjawab kuis itu nanti dikirim di chat Zoom sama Mas Luki, itu dapat hadiah buat 3 penulis 3 jawaban tercepat dan hasilnya juga nilainya bagus. Gitu ya Mas Luki ya? Ya, betul Pak. Oke, aku minta di hostin dulu Pak. Di hostin dulu. Oke. Bapak Ibu, teman-teman, saya mau kenalan dulu. Jadi tadi kan sudah Pak jadi kenalin sama Pak Sakti. Gantian saya juga pengen kenalan, maksudnya mengenalkan diri saya gitu untuk teman-teman yang belum. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini hari ini saya mau memperkenalkan diri. Well, it's the big show. Yes, it's a big bad show tonight. Yeah, it's the big show. Come on, crank it up and turn on all the lights, y'all. Well, get ready for something that you'll never know. You won't see it coming, but I promise you'll know. The big show. Well, it's the big show. Yes, it's a big bad show tonight. Yeah, it's the big show. Come on, crank it up and turn on all the lights, y'all. Well, get ready for something that you'll never know. You won't see it coming, but Baik, begitu tadi singkat perkenalan tentang diri saya. Mudah-mudahan tadi audionya teman-teman volumenya nggak terlalu kencang sehingga nggak makain telinga.
Ya, monggo sekarang Pak Sakti, silakan. Apa nih? Mulai bincang-bincangnya silakan dimulai. Apa yang mesti saya mau cerita dari mana dulu atau Pak Sakti mau nanya dulu dari Ya. saya atau gimana? Monggo, Pak. Oke, wah keren banget ya profilnya ya. Ya mungkin Mas Luki Tantra bisa bercerita gimana perjalanan Mas Luki Tantra ini bisa menjadi trainer dan asesor BNSP Republik Indonesia. Apakah cita-cita dari kecil atau bagaimana? Silahkan. Oh iya, baik, makasih. Jadi ceritanya depannya itu tadi adalah kebetulan saya mengikuti, bukan kebetulan lah, saya ini mengikuti salah satu training provider, ya dari training provider tersebut rupanya sangat concern dengan inilah, dengan sertifikasi kompetensi inilah. Mulai pertama ngambil skema 1, skema 2, skema 3, kalau untuk instruktur, sampai yang kemarin P5, dan bahkan saya juga bukan kebetulan, saya pas banget mendapatkan informasi untuk menjadi instruktur pemagangan dari Kemenaker. Jadi sertifikatnya 2 seperti itu tuh. Sertifikat ini dan sertifikat Kemenaker. Seperti itu. Nah, oke. Zoom saya yang satunya drop ya. Oke, Iya, sambil diam reconnecting. aja gambarnya. Baik, dari sana ternyata, iya yang satunya diem aja ya. Ya, yang kelihatan yang ini mukanya nih sekarang yang jalan. Betul, betul. Ya begitu keren kalau nggak pakai kamera kayaknya ya. Nah, apa namanya? Nah, dari situ kebetulan nggak terusnya adalah sudah masuk eranya lembaga sertifikasi profesi. Jadi kemarin sempat 1 periode saya menjadi ketua di lembaga sertifikasi profesi. Tahun ini kemarin di pertengahan saya tidak dipercaya lagi menjadi ketua. Saya dipercayanya menjadi anggota Dewan Pengarah sekarang. Jadi membantulah si ketua itu bagaimana dia bisa menjalankan SPP-nya baik dan benar sesuai dengan prosedur. Seperti itu Kak Sakti awalnya depannya. Gitu. Jadi ikut di salah satu provider ya, kemudian ikut sertifikasi, kemudian jadi trainer dan juga jadi asesor di BNSP Republik Indonesia di salah satu LSP. Nama LSP-nya Transsafe ya, Mas Luki, benar ya? Itu yang ada agak mirip tadi yang dari Kalimantan LSP IT kan. Kalau Iya. saya LSP-nya TI, Transit Indonesia. Oh gitu ya. Ya, apa lagi Pak? Seberapa penting sih sekarang ya, sekarang kan suka digaungkan pemerintah era SKKNI, kompetensi, kemudian orang pihak perusahaan, masyarakat, yang lain-lain sekarang jadi ingin ikut sertifikasi kompetensi BNSPRI, BNSPRI. Seberapa penting sih Mas ikut sertifikasi BNSPRI ini gitu? Oke. Ini untuk yang instruktur ya, maksudnya untuk sebagai instruktur yang bersertifikat BNSP ya. Iya. Baik, kalau untuk instruktur ya ini saya yakin teman-teman saya yang teman-teman STMI sudah banyak nih yang sudah pegang sertifikasinya sudah banyak. Pasti sama-sama ngerasain kan, sama-sama ngerasain. Jadi gini, ada 3 yang paling penting yang berasa berbeda begitu kita sudah memiliki sertifikasi kompetensi yang kita ngambil dengan benar dan baik sesuai dengan prosedur. Jadi pertama adalah kompetensi kita itu Pak Sakti bukan cuma diakuin sama diri kita sendiri atau sama komunitas kita gitu. Jadi teman-teman pasti tahu lah dunia trainer atau dunia K3 atau dunia itu kecil gitu. Itu jadi artinya kita kalau apa tuh?
punya anekdot, bukan anekdot ya, saya punya perbandingan seperti ini. Dulu, kalau misalnya, oke, saya ambil cerita Mike Tyson mungkin kali ya. Mike Tyson itu kan jago ceritanya ya. Iya. Mike Tyson itu jago, dia itu biasa berkelahi di pinggir jalan. Gitu. Ya. Dia biasa berkelahi di pinggir jalan, tapi begitu dia pertama kali naik ring, coba yang biasa mengutip Mike Tyson, silahkan cari di literaturnya dia deh. Begitu dia naik ring pertama kali dengan peraturan-peraturan yang ada, maka dia nggak bisa tuh berkembang yang pertama kali. Gitu. Nah, begitu dia sudah belajar, dia sudah memiliki apa istilahnya sertifikasi di ring tinju itu, maka baru dia bisa mulai berkembang, Nah, sama seperti juga dengan kita nih yang memiliki sertifikasi BNSP, mau itu trainer, mau itu orang K3, mau itu teman-teman dari HR, ya apa ya bilangnya ya, kita jadi lebih pede, kita jadi lebih diakuin gitu kan. Lalu kita lebih pede, kita lebih diakuin, terus juga apa ya, buat kita itu lebih mudah untuk berkompetisi. Gitu. Iya. Bagaimana? Kenapa kok dibilang mudah berkompetisi, Pak Luki? Karena saat ini juga sudah pemerintah yang sudah mulai menanyakan sertifikat instrukturnya, sertifikat BNSP-nya, sertifikat. Ya. Sekarang ditanya kalau ngisi training di sekolah juga ada sertifikat BNSP-nya nggak gitu ya. Halo, Mas Luki? Kemana Mas Luki? Sebentar. Suara hilang. Iya, sebentar ya. Saya cari dulu di mana dia. Pak Lukiano, standby. Gangguan sinyal, Pak Saktion. Sinyalnya hilang, Pak. Sinyalnya hilang. Ya. Menghilang Mas Lukinya. Tapi Smalinda. Oke. Mas Lukinya standby, cuma sinyalnya terganggu, Pak Saktion. Oh iya. Tunggu sebentar ya, sabar menanti. Ya. Nah, ini dia nih, mau masuk lagi dia. Kak Endah, ada Kak Endah ya? Asik. Suaranya nggak kedengeran. Suara Sakti kedengeran nggak? Suaranya putus-putus. Putus suara. Mungkin Pak Sakti bisa cerita-cerita dulu mungkin, yang biar lain agak paham. Ya. Sudah masuk, Mas Luki? NFP. Opsinya. Oke. Tunggu ya.
Saya nyapa dulu nih sambil nunggu Mas Luki. Mbak Nelly H, apa kabar Mbak Nelly? Drop signal saya Pak Sakti. Oke, sudah masuk lagi. Mas Luki, ya nggak apa-apa. Sudah bisa mendengar suara Kak Sakti? Belum, Pak. Suaranya belum terdengar. Suara belum terdengar. Suara saya belum terdengar? Apa suara Kalau Mas suara Luki? Bapak udah, Pak. Oh, Pak Sakti jelas. ini Suwarto. Apa kabar Pak Suwarto? Alhamdulillah baik. Tinggal di mana Pak Suwarto? Nah, Jogja, Pak. Oh, Jogja. Sleman. Ya. Oke. Ya, Sleman, Jalan Kaliurang, dekat UII. Oh, dekat UII. Nah, bolehlah kapan-kapan kita ke Jogja Pak lagi. Sakti. Selamat malam Pak Sakti. Selamat malam. Dari Semarang Pak Sakti. Semarang. Siapa itu? Nafiuddin dari Semarang. Nafiuddin dari Semarang. Sehat Nafiuddin. Alhamdulillah ketemu lagi Pak. Dulu ikut jago desain dulu alumnus. Oh, jago desain bersama Ustadz Rino. Iya Rino. Iya, ada kok Ustadz Rinonya di sini. Oh gitu ya. Ada. Salam untuk Ustadz Rino. Dengar. Tuh. Oh iya itu. Benar kan? Tunggu hasil desainnya katanya. Bagus juga. Oke. Mas Luki sudah bergabung? Nah, ini penggemarnya banyak. Ini Pak Luki apa ini? Kok sinyalnya mungkin ya? Karena ada demo itu, jadi membahas Nusantara ini. Soalnya tertutup mungkin. Udah kena dampak COVID-19. Ini Pak Luki Iya, sudah. dimatiin, Pak. Ada yang sentimen. Pak Luki siap itu. Sudah siap itu standby. Nah, itu Pak Luki udah ada. Silakan Halo. Pak Luki. Pak Luki. Silakan Pak Luki. Pak Luki tinggal di ini. Silakan Pak Luki. Pasar Minggu. Ya. Susah tuh. Mana Pak Luki? Oke. Wih. Coach Sahreza ganteng banget. Apa kabar Coach Sahreza? Masih di Kota Padang kah? Mas Luki? Susah signal tuh, Pak. Ini dia Mas Luki nih. Terlihat akunnya. Sudah ada 2 akunnya itu. Iya. Sehat Ustadz Rino. Alhamdulillah, kabar baik, Kak Sakti. Iya, fotonya ganteng banget tuh. Kalah ganteng saya. Biar Mas, ingat yang ngelihat ini profil kita. Kebetulan signal lagi kurang bagus di sini, jadi bisanya audio aja. Kalau video nanti delay ininya. Iya, nggak apa-apa. Masih di Padang, Coach Sahreza? Siap, Kak Sakti. Kapan nih kita berkolaborasi Go Nasional lagi nih? Boleh. Ditunggu ya. Ditunggu pandemi berakhir. Siap. Siap. Kak Luki standby itu. Ini gangguan karena musim hujan ini. Mungkin
Karena satelitnya terganggu mungkin. Mas Luki kalau nggak salah tinggalnya di Pejaten ya Mas ya? Gangguan karena demo ya, Pak. Iya nih, Dena membahana dan hujan, Pak. Ini hujan merata, Pak. Hampir seluruh kawasan Nusantara, Pak. Mas Luki, silakan go ahead. Yuk lanjut Mas Luki. Ya Pak, sementara suara. Oke. Suara Alhamdulillah. Sementara pakai suaraku pakai jaringan satu dulu ini nih. Ya. Oke, sambil saya Silakan, Pak. Mas Luki, go ahead. Go ahead. Terganggu ini suaranya. Masuk? Kayaknya sinyal ini. Sinyal ya. Cuaca, Pak, karena hujan, Pak. Ya Pak, hujan Pak di seluruh Indonesia. Mungkin pawangnya mungkin dari Pujon ini Malang mungkin pawang hujannya ini. Ayo. Saya nyapa dulu nih sambil nunggu Mas Luki. Mas Topik Pujon, apa kabar Mas Topik? Alhamdulillah, baik Pak. Waduh, itu lagi di taman mana Mas Topik? Keren banget backgroundnya ya. Itu buahnya itu. Wah, ini kalau Pujon kan dekat kota wisata Batu, jadi ya monggo silakan main-main ke Batu Pak Sakti. Oh, ke Batu. Ya, itu udah mateng kayak itu buah apa di belakang tuh ya? Itu buah apel itu. Oh, buah apel Batu. Buah merah. Warnanya merah masalahnya. Apel Batu ini. Merah, pecinya putih, benar-benar merah putih. Mantep ya udah buka aja lah. Topik, ya. Wah, malah buka peci. Ya, kelihatan rambutnya ya. Buahnya warna putih. Pak Topik, salam dari Kediri. Ya. Ya siapa nih yang di Kediri ya? Pak Wahono. Hah? Pak, siapa tadi Kediri itu? Yuk, Mas Luki, sudah bisa kita mulai lagi? Alhamdulillah. Ini hambatan teknis ini. Teh manis. Apa minum kopi dulu? Oke, sambil nunggu Mas Luki, coba ada pesan nggak di WA dari Mas Luki? Oh, belum. Mas Miduk Tampu Bolon, apa kabar Mas Miduk? Audionya belum hidup, Mas Miduk. Mas Lukinya udah masuk apa belum ya, Kak Sakti ya? Tadi udah masuk, nih keluar lagi, nih dia masuk lagi nih. Begitu ya. Tinggal di mana Mas Miduk? Halo, terdengar Mas Miduk? Halo, selamat malam Pak. Malam, tinggal di mana Pak Miduk? Saya di dekat kota Bogor Pak. Oh, di Bogor, ya. Saya Medan, Mas Miduk. Terima kasih, Mas Miduk Tampu Bolon udah mau hadir ya. Terima kasih juga Pak atas undangannya Pak. Ini sangat luar biasa, boleh kita diajak bisa bergabung gitu Pak. Iya, mantap. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas segala kebaikan dan partisipasinya Pak. Terima kasih. Sama-sama. Sehat ya Pak ya. Pak Luki? Sehat. Yuk, kita lanjut lagi. Nah, kegantengan Pak Luki udah hadir lagi. Mohon maaf, jadi agak manual ya. Jadi, alhamdulillah. Iya, agak manual kalau gitu kita. Silakan. Manual. Lanjut. Iya. Jadi penting sekali sekarang sertifikasi kompetensi ya, Mas Luki ya. Orang mau ngisi training di sekolah aja udah ditanya, ada sertifikasi BNSP-nya nggak? Semua bidang. Ya, saya pernah ngisi di komunitas namanya Juleha, Juru Sembelih Halal. Itu pun juga ada sertifikasi kompetensi BNSP-nya untuk juru sembelih halal. Ya, untuk urusan juru sembelih halal Juleha aja ada, apalagi buat yang lain gitu ya. Betul ya, Mas Luki ya? Iya, betul.
Pak Iya, main ke sama sih. Juleha kemarin ketemu Pak Zainuddin juga dong, Pak? Oh iya, Kemarin ketemu Juleha, ketemu Pak Zainuddin juga. kayaknya iya betul. Soalnya banyak orangnya saya nggak Iya. hafal. Memang begitu ditanyain ya. Jadi kalau Juleha ngumpul tuh Sekarang dia gitu juga kalau sagolok ini untuk gitu ya, luar biasa. beberapa jabatan-jabatan tertentu di perusahaan wajib sertifikasi BNSP juga tuh Kak Sakti. Terlebih Oh, beberapa posisi-posisi yang cukup strategis kan urusannya dengan manusia. Saya kan mengisi beberapa coaching dan corporate training dengan banyak company-company yang formal ya, perusahaan-perusahaan yang brand-brandnya kita kenal lah di Indonesia. Itu mereka menginginkan justru kecenderungan seperti misalkan kayak supervisor di bidang human capital atau misalkan HR officer-nya saja atau HR staff-nya yang masuk kategori paling bawah aja pun sudah harus wajib sertifikasi BNSP. Untuk yang bekerja di atas 2 tahun, kalau di bawah 2 tahun masih belum wajib. Jadi kalau dia di atas 2 tahun, nggak ada sertifikasi itu, masuk kategori ilegal dan pelanggaran. gitu. Kalau sertifikasi BNSP itu berarti ada masa aktifnya ya, Coach Sahreza, Mas Luki ya? Benar tuh, Kak Sakti. Saya terakhir ikut ujian sertifikasi BNSP ada peraturannya kan. Masa berlakunya 3 tahun. Lewat dari 3 tahun expire atau kita harus ujian kompetensi ulang. Gitu. Mungkin Mas Lukin yang lebih detail nih. Kayaknya nanti bisa berkolaborasi nih untuk LSP-nya. Ya, terima kasih Coach Sahreza. Ya, ini ilmu baru terutama buat saya ya. Iya benar ya Mas Luki ya, ada masa expired-nya ya sertifikasi kompetensi BNSP itu. Ya, betul Pak. Betul. Jadi karena sifatnya berupa kompetensi, itu agak berbeda dengan sertifikat mungkin yang pernah kita ikutin waktu kuliah atau waktu Gangguan suara. Ulang lagi. Gangguan suara. Iya, nih cuacanya hujan nih. Di berbagai belahan hujan semua ini. Di Semarang hujan ya Mas Nafiuddin? Hujan deras. Ya, Kak saya Sakti hujan deras ini. Di sini demo-demo hujan lebat masih demo mereka. Iya, tambah. Kalau udah diguyur hujan hampir banjir masih semangat. Udah masuk Mas Luki? Kayaknya Mas Luki keluar lagi ya. Suaranya terganggu, Kak Sakti. Jaringan ya. Iya keluar lagi, takutnya nggak muncul di partisipan nggak ada Mas Lukinya. Mungkin disconnect kali ya, sinyal lagi kurang bagus. Iya, naik turun ya. Perlu bantuan wifi. Ya, betul. Pak Abdul Rahman Daniel, apa kabar? Iya baik Coach. Maaf tidak pakai ini kameranya Coach ya. Iya, Bapak dari Gorontalo ya Pak ya? Gorontalo iya betul. Wih, keren banget ya. Tetap stay Coach. Bisa ke Gorontalo. Mungkin bisa collab nanti Coach. Ya? Iya. Siap. Mantap. Saya ke collab semua juga ke Manado. Oke. Siapa tahu boleh collab Coach ke Gorontalo, bikin pelatihan di sini. Boleh. Japri aja Pak. Nanti kita ajak Kak Sakti juga kan, kolaborasi rame-rame gitu. Boleh. Terima kasih Pak. Siapa yang pernah bareng dengan Pak Jamil ya Pak Sakti? Sama-sama Coach. Ya. Pak Sakti pernah kolaborasi dengan Pak Jamil di BRI apa ya? Wah, itu Sakti yang lain kali. Enggak, belum. Oh, yang lain ya? Kalau ini Sakti yang rendah hati dan tidak sombong. Ini Sakti Mandraguna. Oh, Ustadz Rino buka video tuh, mantep. Sehat Ustadz Rino. Oke.
Mana ini? Pak Sakti kapan reunian? Kayaknya memang kebiasaan ya kalau misalkan ada demonstrasi atau apa itu sinyal kita rata-rata hampir terganggu. Iya. Gitu ya. Kemungkinan karena terganggu. Kena jumper mungkin ini. Nah itu ada pernah kerjasama sama ini Kementerian Pertahanan. Jadi kita bahas juga tentang aksi-aksi ini. Kadang-kadang memang ada upaya-upaya untuk mengamankan mengamankan sinyal dan sebagainya gitu. Ya, kena dampaknya ya Pak ya. Betul Pak. Jadi yang mungkin yang repot siapa, yang jadi korban siapa gitu kan. Banyak bersyukur aja jadinya. Tuh. Bu Tota Maria, apa kabar Bu Tota Maria? Nah, Sandra. Sehat, Pak. Tinggal di mana Bu Tota Maria Nababan? Di Kabupaten Simalungun, Pak. Oh, Kabupaten Simalungun. Kalau Bapak Padang Sidempuan jauh Pak ya? Ya jauh, Pak. Masih jauh itu, kira-kira 7 jam lagi. Wah, dengan Bukit Tinggi ya jauh juga. Bukit Tinggi ya. jauh. Kameraku jatuh. Kalau nggak salah dulu nama bupatinya JR Saragi ya, Simalungun tuh ya. Masih itu, Pak. Masih menjabat sekarang, Pak. Kirain ibu sekarang bupatinya ya. Makasih ya Bu Tota Maria Nababan udah hadir di acara Sederhana Sakti. Ada Marga Nababan, tadi ada Marga Tampu Bolon. Dua-duanya Marga itu tinggal saya Jakarta Timur nih jadi anggota DPR deh sekarang. Mudah-mudahan Ibu Bapak juga nyusul ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Welcome back. Bisa mendengar lagi suara? Baik, terima kasih. Ya, saya minta maaf dulu nih karena entah kenapa jaringannya mendadak bandel. Atau teman-teman karena ada demo, jadi ini Mas Luki sinyalnya terganggu. Aduh, alhamdulillah demonya nggak lewat sini nih tadi nih. Enggak. Oke. Waktu yang ketawa seneng banget tuh ya. Baik, jadi tadi seperti saya lupa terakhir kali pertanyaan tadi adalah kenapa sertifikatnya 3 tahun kan gitu ya? Iya betul. Kenapa tuh? Kenapa nggak 5 sudah tahun? dijawab. Itu sudah dijawab tadi kan? Baik. Jadi memang seperti tadi saya bilang kan beda tuh model sertifikatnya sama sertifikat kita kalau dulu kita kuliah ikut seminar di kampus. Ya, itu kan sertifikatnya itu adalah sertifikat kehadiran, sertifikat attendance. Jadi dia nggak ada expirednya. Nah, sertifikasi kompetensi itu dia memiliki jangka waktu kadaluarsa. Ya, Pak, kenapa nggak dibikin 5 tahun kayak SIM gitu ya? Iya. Kan? Kenapa 3 tahun? Nah, betul. Nah, 3 tahun itu karena kebanyakan dari kebijakan dari LSP-nya itu mengikuti kebijakan PBNSP 201-nya atau 204-nya ya. Pak siapa tadi dari LSPIT ya, yang lebih jelas Ilham dari LSPIT Ilham ya. Dari PBNSP-nya itu jadi diaturnya kurang lebih seperti itu. Ya, jadi memang tidak sama dengan SIM yang bisa 5 tahun seperti itu, Pak Sakti. Gitu. Ya. Oke, sekarang kita lihat di chat Zoom. Sudah ada pertanyaan kah? Wih, banyak pertanyaannya rupanya ya? Pak Dari Fahru Roji. Izin bertanya Pak, di bawah NDNSP ada LSP. Ada LSP bekerja sama dengan TUK. Pertanyaan saya, bolehkah TUK mengadakan pelatihan seperti CBT dan boleh mengeluarkan sertifikat pelatihan? Wah, sekalian minta tolong jelasin sama Mas Luki, apa itu TUK, apa itu CBT? Ya, nah kalau BNSP, LSP yang lain udah pada tahu ya. Silakan Mas Luki. Baik, terima kasih diberi pertanyaan yang umum, general. Jadi supaya teman-teman yang belum juga mungkin belum paham. Jadi si BNSP itu kan dia memang
Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, untuk mensertifikasi profesi atau mensertifikasi kompetensi semua orang di Indonesia, itu tidak bisa BNSP itu bergerak sendirian. Apalagi saat ini, kalau saya nggak salah itu, komisariatnya cuma ada 7, sedangkan dibantu sama bagian administrasi. Saya 7 ya. Nah, BNSP ini membutuhkan bantuan dari lembaga sertifikasi profesi atau LSP sesuai dengan bidang-bidang profesinya. Nah, tadi Pak Sakti udah nunjukin tuh informasinya. Oh, ada namanya Juleha dari LSP hewan ya Pak ya? Iya, betul. LSP sembelih hewan maksudnya. Juru sembelih halal, Juleha. Juleha. Nah, lembaga sertifikasi profesi ini banyak juga mengikut banyak jumlahnya sesuai dengan profesi-profesi yang ada yang sudah memiliki SKKNI. Apa itu SKKNI? Nah, SKKNI singkatan dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Kalau barang, kayak misalnya teman-teman atau Bapak Ibu naik motor, di helmnya itu kan ada tuh standar. Yang di belakangnya tuh biasanya SNI ya Pak? Betul, Standar Nasional Indonesia. Pak Sakti jangan kebanyakan dijawab terus Pak. Nanti pada saat kuisnya mereka pada bisa jawab semua nanti dengan gampang. Iya. Bocor. Iya, aduh, bocor. Pertanyaannya bocor, nanti jawabannya bocor. Tapi bukan begitu, ya, nggak apa-apa. Jadi SKKNI itu standar, tapi kalau yang SNI itu untuk helm, barang. Nah, kalau untuk orang profesinya berdasarkan SKKNI sebagai benchmark-nya. Nah, seperti itu ya. BNSP membutuhkan bantuan dari LSP sesuai dengan profesinya. Apa aja profesinya? Wah, banyak banget gitu. BUWANYAK banyak, BUWANGET banget, seperti itu. Sebutin barista ada LSP-nya, babysitter ada LSP-nya, instruktur ada LSP-nya, ya kan? IT, itu IT banyak tuh. Ada LSP bidang komputer, ada LSP bidang K3. Wah, saya percaya teman-teman yang ini nih, yang di bawah nih. Kalau di saya foto saya agak di atas. Teman-teman yang di bawah ini yang pakai baju, fotonya pakai baju coverall, pasti udah paham lah, lebih paham. LSP bidang K3-nya sendiri, macam-macam Kak Sakti. Jadi kalau di Migas, ada dia benchmark-nya pakai SKKNI nomor 267 tahun 2015. Kalau di tambang, ada lagi. Itu yang ujung-ujungnya keluar, POP, POM, POU. Ya. Terus kalau di instruktur, waduh, mana tadi Ustadz Rino mana tuh? Ustadz Rino kayaknya ada Ustadz banyak Rino nih bekerja sama dengan LSP instruktur nih dia nih. Ya, seperti itu. Terus LSP bidang K3 ya tadi seperti saya bilang kayak misalnya LSP yang kemarin saya jadi ketuanya LSP Transif. Itu juga ada macam-macam ya, ada LSP K3 Indonesia, LSP K3A, macam banyak. Jadi banyak pilihan untuk sebetulnya untuk teman-teman kita di sini nih untuk tersertifikasi. Mau jadi penulis, ada sertifikatnya, BNSP-nya. Mau jadi, ini yang ini nih, K3, wah bajunya bagus banget nih, baju coverall merahnya nih. Bisa uji sertifikasi kompetensi. Ini teman yang di sebelah kiri bawah saya nih, sini, tambang, pakai baju tambang, dia kelihatan belakangnya, itu tuh Pak, siapa namanya itu? Itu untuk tambang, ada juga ke sana. Silakan nanti tinggal diikuti ke masing-masing profesinya. Seperti itu. Sehingga Pak Sakti, kita kan kadang-kadang, mohon maaf nih, kita ngelihat teman-teman yang lagi demo hari ini, terlepas perjuangan mereka baik, tapi kita juga harus melihat bahwa kita juga harus memperkuat diri sendiri untuk persaingan tenaga kerja ini sebetulnya. Gitu Pak Sakti. Instead of kita menahan globalisasi yang kelihatannya sudah sudah tidak mungkin ditahan, kenapa kita nggak memperbaiki atau meningkatkan diri kita sendiri dengan sertifikat kompetensi, salah satunya dengan bekerja lebih keras dan bekerja lebih cerdas supaya kita bisa nih bersaing bukan hanya dengan orang-orang yang ini ya, tapi juga dengan tenaga-tenaga asing yang masuk. Begitu Pak Sakti. Kalau di Indonesia kayaknya LSP-nya banyak di bidang K3 ya, Mas Luki saat ini ya, atau bagaimana? Enggak juga. Pak Sakti boleh saya mau buka tadi presentasi yang tadi, itu ada. Oh boleh, mau jadi host ya?
Iya, habis co-hostnya nggak kelihatan di tulisannya tadi. Mohon maaf. Oke. Yuk, sudah? Sebentar. Sudah? Ini yang Mas Luki ada profil itunya ya. Cuma sudah, satu Pak sekarang Pak, yang satu sudah saya matikan. Sudah. Oke, terima kasih. Sami-sami. Ya, ini bukan materi ya, karena ini ceritanya talk show hari ini hanya panduan untuk saya bercerita gitu tadi ya. Ini trainer BNSP, tadi kita sudah bahas ya. Pak, yang sering bertanya ke saya nih, Pak Sakti nih. Pak, bagaimana sih prosesnya untuk menjadi trainer sertifikat BNSP? Yes, prosesnya melalui uji kompetensi. Benchmarknya yaitu berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan KKNI. Nah, ada SKKNI, ada KKNI. Kalau KKNI, kualifikasi kerja nasional Indonesia. Ya, mudah-mudahan ini diingat karena nanti pada saat kuis, di kuisnya ada pertanyaan ini salah satunya. Ya. Nah, ini juga trainer bersertifikat BNSP ini juga biasanya perlu bimbingan untuk pemenuhan bukti-bukti. Menjawab pertanyaan teman yang tadi itu, Pak, itu terus apakah LSP itu harus bekerja sama dengan TUK? Ya harus, karena TUK itu sendiri adalah instrumen dari si LSP. Ya, si LSP itu kan dia hanya bisa mensertifikasi kompetensi di tempat uji kompetensi. Jadi, TUK itu. Betul, TUK itu singkatan dari tempat uji kompetensi. Nah, bagaimana sih caranya misalnya STMI atau jangan STMI lah, sebuah lembaga itu menjadi tempat uji kompetensi dari sebuah LSP. Ya. Ya, itu bisa dilihat, itu tinggal ditanya ke LSP tersebut. Biasanya mereka punya listnya. Apa sih syaratnya menjadi tempat uji kompetensi resmi di tempat mereka? Ya. Nah, iya, nanti dia akan listnya, ruangannya harus punya ruangan, apa harus punya sistem, apa harus punya orang, seperti itu. Ya, tapi tidak harus selalu kantor, karena mereka juga bisa bekerja sama dengan sistemnya adalah TUK sementara. TUK sementara. TUK sementara. Jadi misalnya, ya kayak kita yang teman-teman yang belum tahu, saya Transwish Indonesia sebagai bagian dari Transif Indonesia bekerja sama dengan STMI ya, Pak, ini sebagai TUK sementara kita untuk mengadakan training dan sertifikasi BNSP. Kan seperti itu yang kita buat Pak Sakti ya. Iya. Ya. Nah, kalau pendaftar minta sama Pak Sakti deh, itu jangan sama saya, karena saya gak jualan. Yang jualan Pak Sakti. Nah, itu kita bisa menggunakan misalnya tempat uji kompetensinya itu di hotel. Ya, tapi hotelnya harus bagaimana dulu? Hotelnya harus memenuhi persyaratan tempat uji kompetensi. Nah, yang paling baru Pak Sakti, tempat uji kompetensi itu harus memiliki standar program pencegahan penyebaran virus coronanya, Pak. Oh, protokol kesehatan ya? Yes, betul. Jadi mulai dari masuk, ditembak jidatnya, terus disemprot, maksudnya di termogan, disemprot dengan desinfektan, atau terus nanti juga harus memiliki hand sanitizer harus tersedia secara lengkap. Terus juga biasanya itu diberikan masker atau face shield. Face shield. Ya. Dengan face shield ya. Ya itu juga biasanya termasuk sekarang ini harus diadakan oleh tempat uji kompetensi. LSP manapun sekarang sudah meminta itu disediakan oleh tempat kompetensi, karena BNSP sudah mengeluarkan surat yang kemarin itu. Nanti deh saya share-nya bareng-bareng sama materi ini. Ada suratnya bahwa kalau untuk mau mengadakan uji kompetensi harus mengikuti atau menjalankan program protokol pencegahan COVID tersebut. Jadi itu udah wajib sekarang untuk protokol COVID. Seperti itu. Mantap. Nah, pertanyaan keempat tadi jawab dari pertanyaannya Pak teman kita yang tadi itu, Pak, apakah bisa mengeluarkan CBT? Ya,
Apa itu pertanyaannya CBT? bagus. Nah, CBT itu adalah bahasa Indonesianya PBK, Pak. Pelatihan berbasis kompetensi. Oh. Ya. Ya, pelatihan berbasis kompetensi itu adalah pelatihan yang didasarkan kepada benchmark-nya ini tadi. Misalnya instruktur gitu tadi kan. Instruktur sebelum dia diuji kompetensi sebagai instruktur, misalnya KKNI 3, 4, atau 5, atau 6 gitu ya, atau yang tatap muka, atau yang sebagai instruktur pengawas pelatihan, atau instruktur apa gitu ya, namanya, itu harus mendapatkan biasanya itu syaratnya adalah sertifikat pelatihan berbasis kompetensi tersebut. Jadi trainingnya berbasis kompetensi sehingga pada saat diuji kompetensinya maka match antara kompetensinya dengan yang dilatih dengan yang diujikan. Jadi jangan sampai dia trainingnya ke Kulon ternyata uji kompetensinya kelor pertanyaannya. Ya. Yang biasanya terjadi tuh kalau dulu itu yang sering terjadi adalah Pak, saya nggak lulus nih Pak, katanya. Komplain sama penyelenggaranya. Sama TUK-nya komplain. Pak, saya nggak lulus nih Pak. Loh, kenapa Mas? Itu yang Bapak diajarin sama trenernya sama yang ditanya sama asesornya beda. Nah loh, kok bisa beda? Kalau saya asesornya, saya nanya, Mas, emang pelatihannya berbasis kompetensi atau enggak? Enggak Pak, saya pelatihannya nggak berbasis kompetensi. Nah, kalau kayak gitu yang salah, siapa dong kalau kayak gitu? Juga kan? Iya, karena asesornya taunya dia akan menguji berbasis benchmark-nya itu tadi. Gitu. Oh, gitu. Ya. Ya, saya mau ditanya dulu atau saya lanjutin dulu ini? Lanjutin boleh. Silakan. Boleh, siap. Ini talk show, mohon maaf teman-teman ya, ini talk show-nya nggak kayak ini talk show ya. Jadi ini talk show-nya nggak ada sulenya. Mas Luki mau tanya boleh nggak, Mas Luki? Itu ada yang mau tanya Pak Kepsek, monggo difasilitasi itu. Silakan, siapa? Coach Sahreza ya? Ya, iya silakan. Saya mau nanya nih. Boleh. Mas Luki, untuk menjadi LSP itu apakah harus mendaftar ke BNSP-nya dulu atau memang LSP itu sudah ditetapkan berdasarkan koordinator wilayahnya? Nah, keren ini Pak Sakti nih. Mantul. Kalau dia nanya mau bikin LSP, berarti mendingan Pak Sakti nempel juga, biar nanti bisa jadi TUK-nya langsung nih. Sekali tarik ya? Boleh, Pak, rencananya. Ada bayangan mau bikin LSP di bidang apa nih Pak ceritanya? Saya kan badan hukumnya PT ya, izin usaha kita lengkap dan saya sekarang lagi mencari mitra LSP sebenarnya. Tetapi dari cerita Mas Luki kayaknya apa memungkinkan badan usaha yang saya kelola menjadi LSP-nya sendiri gitu. Nanti saya bikin sub unit khusus yang untuk menjadi TUK-nya. Bagus. Oke, saya masukin dari sini aja deh kalau gitu materinya. Pak, sabar ya, saya jelasin ini dulu. Ceritanya begini. Siap. Ini saat ini statusnya seperti ini nih. Ya. Saat ini bisa dilihat di sana ya, teman-teman ya. Coba ada berapa tuh yang jumlah LSP saat ini, ya ini data BNSP terakhir dari Agustus 2020, itu berarti sekitar 3 bulan yang lalu. Total saat ini ada 1.819 lembaga sertifikasi profesi. Jumlah asesor secara nasional ada 40.496. Kalau yang jago matematikanya kurang lebih satu LSP punya 25 ya. 25 asesor, 25-an lah. Iya. Coba kalau saya salah hitung, coba diperbaikin, takutnya nol-nolnya saya ketukar. Ya. Ya. Dan ada 13.827 tempat uji kompetensi yang terdaftar di BNSP melalui 1.819 LSP tersebut. Ya. Jadi saat ini sejujurnya jumlah LSP itu banyak, tapi masih banyak room untuk nambahnya. Menurut saya sebenarnya masih banyak. Hanya
BNSP itu sudah mulai sejak tahun 2015-an itu dia sudah sangat ketat gitu menyeleksi LSP-nya. Ya, sebelum saya jawab ke sana, saya tunjukin lagi data yang lain ya. Oke, ini penyebaran jumlah asesor. Ya, terbanyak memang ada di DKI Jawa Barat tuh. Jawa Barat. Dan Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur juga. Jawa Timur ya. Tuh. Jadi memang penyebarannya memang banyaknya di Jawa. Nah, yang paling sedikit itu apa itu? Jambi masih sedikit. Ini kalau mau Kalimantan Utara, masih sedikit. Maluku Utara. Papua Barat. Oh. Ya, masih sedikit. Teman-teman yang di Kalimantan gimana nih? Lumayan kan? Kalimantan Utara sedikit kan? Iya. Itu dia. Jadi saya mau ini nanti nih. Mau jadi LSP dulu atau mau jadi asesor dulu, Pak? Ayo. Sebentar. Nah, ini jumlah LSP nih. Jumlah LSP ini sampai ini data masih Agustus 2020 kemarin ya. Jadi saat ini masih banyak kan tuh di Jawa. Kalau mau bikin LSP di Jawa udah rame nih, banyak. Kalau ngomongin persaingan kompetisi ya lebih banyak dibanding kompetensi yang di luar-luar tuh. Kalau mau bikin di Kalimantan kayaknya masih lebih sedikit ya, atau di Papua ya. Ini yang alumni STMI yang daerah Papua nih mana nih? Nah, apa yang saya lihat? Sehingga menurut saya pribadi melihatnya jumlah asesor ini belum memadai dibandingkan dengan bukan dengan jumlah LSP-nya, dibandingkan dengan jumlah orang atau masyarakat Indonesia atau tenaga kerja Indonesia yang memasuki atau yang ada di usia produktif yang harus bersaing dengan tenaga kerja lain, terutama yang belum kompeten. Seperti itu. Ya, jumlah asesor ini belum memadai. Terus jumlah LSP juga masih bisa banyak ditambahinnya gitu. Ya. Pertinyi ini tadi dibalikin ke sana tadi, pertinyi ini Pak, bagaimana caranya membuat LSP? Nah, itu sebetulnya pembahasannya harusnya Pak Sakti bikin sesi keduanya nih buat yang ini nih. Tapi oke. Bagaimana cara membangun LSP-nya? Yang pasti dia sudah harus punya sistem dulu, Pak. Ya, misalnya tadi dari pengalaman kami, misalnya kami ini awalnya kami adalah provider bidang pelatihan K3, gitu kan? Kita sudah memiliki cukup pengalaman, sudah memiliki pengalaman dan memahami mengenai sertifikasi kompetensi mulai dari proses sampai dengan pengadaannya. Lalu dari sana kita ini mengajukan untuk menjadi LSP. Seperti itu, Pak. Nah, pengajuannya ke mana, Pak Luki? Ke BNSP, Pak. Jadi di harus BNSP Jakarta kah? Nah, BNSP memang cuma satu, Pak, di Jakarta, Pak. Jadi caranya beda. Jadi caranya begini. Bapak klik di websitenya itu, Bapak lengkapi dulu, terus sekarang nggak kayak dulu. Dulu itu orang dari LSP dari daerah itu bolak-balik, Pak. Sekarang bisa diajukan dulu melalui email atau link dari yang ada di BNSP itu untuk dilengkapi. Ada, Pak, nanti monggo nanti cek di bnsp.go.id, melihat yang di sebelah kiri atas, Pak, untuk pembuatan LSP. Siap. Ya, itu bisa dilihat listnya apa saja sih yang harus dibuat di sana. Gitu. Nah, atau kalau mau sharing-sharing sama teman yang dari LSP IT tadi, boleh. Pak, gimana ininya? Syaratnya gimana kemarin pengininya? Jadi biar bisa kaya dulu, Pak, ininya supaya bisa maju ke sana nanti. Seperti itu. Apa sih biasanya yang dilihat dari LSP? Nah, lihat dari peraturan BNSP nomor 201, kalau nggak salah 204 ya. Nah, saya agak lupa tuh. Nanti ada listnya di situ. Nanti monggo diperhatiin nanti. Siap. Ya, lanjut Pak. Makasih Pak Sahreza, Coach Sahreza. Pak Sakti. Silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih Coach Sahreza. Katanya mau bikin LSP juga nih kayaknya nih. Ya, Pak sekolahnya fokus S3 dulu, baru mikirin LSP. Aduh, banyak kok ini teman-teman. Kalau saya, Mas Luki, kita
Kita kebiasaannya ini trainingnya untuk ini certified untuk human capital sama human resource. Oh, keren banget tuh. Selama ini kerjasama dengan LSP bidang MSDM dong? Bener, ada rekanan kita dari Bandung sama Jogja sebenarnya. Cuman saya nggak tahu tim apa ya dorong kita untuk kalau bisa kita mandiri gitu. Bagus, bagus. Monggo Pak, saya kalau lihat SKKNI-nya MSDM itu sudah ada dan sudah lengkap, bahkan sudah ada yang paling baru lagi tadi. Kemarin saya lihat sudah ada yang paling baru lagi. Jadi kalau misalkan LSP-nya bukan latar belakangnya misalkan manajemen SDM gitu ya, apa bisa dia menerbitkan nanti TUK-nya khusus untuk certified yang bukan kompetensi dia gitu. Seperti tadi kan Mas Luki kan tadi kan menceritakan dia biasa menyelenggarakan untuk K3. Nah, sementara kita ingin bermitra dengan dia yang tidak K3 gitu, tapi mungkin lebih kepada kompetensi lain. Apa mereka boleh memfasilitasi itu? Kalau saya lihatnya begini pribadi, kalau saya lihat dari penangkapan saya ke Coach Reza ya, kelihatannya akan lebih baik kalau Pak mau jualnya jualnya itu macam-macam jenis kompetensi, mau K3, mau HR, mau apa gitu ya, mau trainer. Saran saya jangan bikin LSP justru Pak. Jadi TUK enak Pak. Tinggal daftar aja ke 3-4 jenis LSP, terus kita bisa menjualkan dalam tanda kutip untuk skema-skema yang mereka miliki. Tapi kalau mau jadi LSP, ya di satu bidang Pak kenanya. Ya MSDM, ya MSDM, K3, ya K3 gitu. Karena kan kalau teman-teman tahu SKKNI ada tuh batasan variabel tuh. Nah, itu yang ada batasan-batasannya gitu. Saya sempat kepikiran gini, LSP untuk bidang kompetensi manajemen SDM, misalkan LSP-nya badan hukumnya satu, memang kita ownernya. Tapi untuk nanti kompetensi yang lain, kita bekerja sama dengan LSP yang berbeda. Ya, kalau gitu. Tadi awalnya sempat kepikiran seperti itu. Boleh. Kalau gitu, saya kebayangnya gini Pak. Pak punya badan hukum yang pertama, Bapak jadiin LSP, terus Bapak bikin ARM Pak, bikin SPV atau ARM. Supaya perusahaan yang satunya lagi itu bisa membantu untuk yang program yang lainnya gitu. Benar. Jadi nanti dia seperti konsepnya holding company kan? Ya. Ada master company-nya, corporate-nya, badan hukumnya PT apa gitu, itu LSP-nya. Nanti untuk yang TUK-nya nanti dia bekerja sama dengan badan hukum yang berbeda, PT-nya lain lagi gitu. Tapi sebenarnya itu satu holding company. Ya bisa, tapi nanti silahkan konsultasikan sama master asesor atau apa yang nanti selalu dikonsultasikan sama orang BNSP-nya pada saat nanti konsultasi yang pertama, bagaimana sih supaya itu tetap di jalur yang benar. Ya, betul. Ya. Karena setahu saya nggak boleh, misalkan itu kan company-nya 2 ya, itu direkturnya nggak boleh sama. Setahu saya. Mungkin masih banyak sih syarat yang lainnya. Harus dikonsultasikan lebih ini Pak, karena jangan sampai begitu kita sudah bikin SPV, kita bikin ARM, ternyata kesandung sama internal sendiri gitu, internal peraturan sendiri. Siap. Boleh. Wah, ini jadi seru nih Pak Sakti pertanyaannya nih. Mantap. Ada beberapa teman-teman di sini bakal berkolaborasi nih bikin LSP. Nantinya nih. Tapi syarat jadi LSP punya asesor dulu loh ya. Sudah harus punya asesor di dalam loh. Ya. Oh gitu ya. Berarti goal pertama kita harus jadi asesor dulu. Bapak Luki ya. Coba silakan dibaca nanti itunya, peraturannya. Siap. Ya. Siap. Ada kok di listnya itu apa saja loh. Oke. Thank you Coach Reza. Sama-sama. Ada banyak yang mau tanya tuh Pak Sakti. Iya. Boleh. Jawab tuh. Coach Reza mikir dulu mau jadi LSP atau mau jadi TUK ya. Mantap dia. Ya. Mohon izin. Ya, yang di chat dulu ya. Yang di chat dulu Pak, kasihan tuh udah ngantri. Ya, di chat udah ngantri. Dari Pak Hikmat, apa syarat untuk dapat mengikuti sertifikasi BNSP? Ada syaratnya kah Pak? Ada syaratnya ya? Oke. Syaratnya sih bervariasi Pak.
untuk mengikuti sertifikasi kompetensi BNSP itu bervariasi. Jadi saya suggest untuk konsultasi dulu ke TUK atau ke LSP-nya. Hanya ke apa caranya? Aku mang kan ngejus gua. Sebentar. Halo, udah? Oh, udah. Ya, lanjut. Ya. Seperti itu Pak Sakti. Gimana tadi pertanyaannya? Apa syarat untuk sertifikasi BNSP? Oh iya, itu harus ditanyakan dulu tuh, masih 3. Itu beda skema, itu beda syarat. KKNI 3, KKNI 4, KKNI 5, syaratnya ada pengalamannya masing-masing, pendidikannya masing-masing. Nah, itu berbeda juga. Tadi Coach Reza bilang di MSDM. MSDM itu staff itu berbeda tentu saja dengan supervisor syaratnya. Ya, tapi biasanya 3 Pak Sakti yang diinikan. Pendidikannya, pengalamannya, sama apa itu tadi namanya? Pendidikan, pengalaman, sama jabatannya Pak. Biasanya dibutuhkan termasuk adalah sertifikasi kompetensinya. Gimana Pak? Ya, pengalaman, terus pendidikan, sama ini dia jabatannya di mana? Itu yang kalau MSDM ya yang saya ketahui. Oh gitu. Terima kasih Coach Reza. Berarti jabatannya dia harus sesuai dengan apa yang mau diambil dia gitu ya? Benar, dia nggak boleh mengambil Human Resource Manager sedangkan dia bukan manager gitu. Itu nggak boleh. Itu gitu yang di MSDM yang saya tahu. Mungkin di kompetensi lain mungkin berbeda. Iya, memang kadang-kadang berbeda-beda. Nah, kadang-kadang variasi di masing-masing LSP beda juga loh ya. Tergantung kita nanyanya tergantung kita ininya seperti apa gitu. LSP-nya yang mana kadang-kadang jabatan atau pendidikan itu kadang-kadang bervariasi. Yang ini untuk staf minimal 1 tahun, yang itu untuk staf minimal 2 tahun misalnya sertifikatnya. Ya contohnya seperti itu. Jadi macam-macam Pak Sakti ininya bervariasi itunya. Tergantung dari LSP dan skemanya Pak. Ayo lanjut. Silahkan pertanyaan selanjutnya Pak Sakti. Pak Sakti unmute dulu. Pak, malu. Sepertinya dia hang. Kayaknya ada gangguan sinyal juga tuh. Karena videonya delay patah-patah. Oh iya. Pak Sakti silakan di-unmute. Pak Sakti sudah kembali? Nah, oke. Oh iya, saya yang nge-mute ya. Saya baca apa lagi nih? Baca dari chat dulu. Sertifikasi. Ya Pak Sakti yang nge-mute sendiri. Saya udah unmute, di-mute, di-mute. Iya. Ya. Ya, yang tadi belum kedengeran berarti ya. Kak Sakti bisa bertanya, Kak? Iya, di chat ya Pak ya. Nanti dibacain ya. Ya. Ari Maya Lestari. Ada biayanya untuk mengikuti sertifikasi BNSP dan apa syaratnya? Kalau syarat tadi udah disampaikan ya. Kalau biayanya ada ya, Pak Luki ya. Biayanya ada tergantung dari masing-masing TUK. Tapi saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu ini pemerintah itu pemerintah itu sering gini loh. Setiap tahun itu ada enggak. Iya, namanya bukan subsidi tapi pemerintah itu melalui lembaga-lembaga kementerian maupun dari BNSP-nya setiap tahun itu mengadakan namanya program PSKK, program sertifikasi kerja, program sertifikasi kompetensi kerja. Ya, saya kalau nggak salah itu yang tahun ini udah lewat, udah lewat Juni Juli biasanya Pak. Nah, kalau kita ikut pada saat program PSKK, Bapak Ibu teman-teman, itu biasanya dapatnya jauh lebih murah. Bahkan saya kalau nggak salah itu K3 misalnya Transif gitu ya. Saya jadi bukan ini ada orang Transif nggak ada kan ya? Sorry, saya bukan mau jualan kalian Transif. Jadi gini, di Transif itu Pak Sakti di bulan-bulan tertentu itu ada promonya misalnya yang biasanya training misalnya accident investigation gitu. Yang biasanya misalnya dulu itu 4,5 apa 5
kadang-kadang turun jadi 1,8 atau 1,2. Jadi harganya tinggal 30% karena disubsidi sama si PSKK tersebut. Iya. Pak, bagaimana caranya supaya saya tahu dapat PSKK? Ya sering-sering ngobrol sama TUK atau LSP yang dekat dengan Anda. Kapan sih PSKK lagi, sambil nyenggol-nyenggol pakai siku tuh. Kapan PSKK aku mau ikut? Gitu. Lumayan loh Pak Sakti. Kita tinggal bayar 30%, rata-rata 30% tinggal kita bayarnya. Oke, lanjut. SIT ini Suwarto Yogyakarta. Sertifikasi apa saja yang dibutuhkan untuk melamar pekerjaan? Atau sertifikasi dibutuhkan saat sudah bekerja? Waduh. Wah. Ngeri. Wah, ini keren sekali nih. Apa sih yang dibutuhkan untuk bekerja? Nah, saya mau tanya dulu, bekerjanya bidang apa? Nah, betul. Iya, betul. Iya, benar. Mau bekerja bidang apa? Saya saranin sih begitu ya. Kalau memang dia mau ngelamar ke K3, ya paling nggak ya kayak ahli K3 umumnya. Itu kan yang sering dijadikan basic requirement dari lowongan-lowongan K3. Kalau HR kayak punya Coach Reza tadi, biasanya kan dia akan minta sertifikasi minimal memiliki sertifikasi misalnya staff HR BNSP misalnya. Seperti itu, atau staf human capital BNSP, seperti itu Pak Sakti. Itu yang biasanya kelihatan di sana. Nah, itu untuk masuk. Nah, untuk improve bagaimana? Saya sangat suggest untuk teman-teman ini selalu setelah memiliki sertifikasi kompetensi di satu level gitu ya. Misalnya BNSP tadi sebagai staf human capital, atau sebagai operator K3 Migas, atau sebagai instruktur KKNI 3 atau instruktur muda, atau apalah namanya. Pada saat masuk ke pekerjaan, udah sering bekerja, kita kan ada namanya pengalaman tuh. Iya. Nah, dari pengalaman itu, Pak Sakti, cobalah ngambil sertifikasi kompetensi yang lebih tinggi. Gitu. Ya kan? Kayak tadi, kalau Pak, coba saya tanya sama Coach Sahreza, pasti dia setuju. Dia kalau jadi staff human capital, terus dia 2 tahun memiliki pengalaman yang cukup, model bisa mengumpulkan bukti-bukti yang cukup, terus dia ngambil sertifikasi untuk supervisor MSDM, kira-kira harganya dia naik apa tinggi? Oh iya, berarti kan perusahaan akan memandang dia punya kompetensi yang lebih. Bahkan ini bisa jadi kesempatan buat dia negosiasi untuk naik jabatan atau naik gaji. Atau pindah ke kompetitor. Benar. Atau dia cari headhunter, ya kan, dia promosi sertifikatnya di LinkedIn atau di Facebook, nanti disenggol sama headhunter, pindah perusahaan bisa 3-4 kali gaji. Kan? Nah, tapi harus hati-hati kalau yang bayarin perusahaan loh Pak. Makanya saya prefer, dari pribadi saya sendiri juga sering begitu. Banyak nih teman-teman, saya sering ikut juga training-training alumninya STMI yang bikin training-training, pasti tahu lah saya sering main ke sana sini kok. Nah, di samping itu juga saya ngeliat teman-teman pada ngambil sertifikatnya naik gitu. Saya pribadi yang ngambil dari instruktur dulu skema 1, 2, 3, sekarang 5 gitu kan. Kan mungkin bahasanya gini, teman-teman bisa nariknya juga beda gitu harganya gitu. Bisa jual lebih mahal karena kompetensinya lebih tinggi gitu. Mantul. Betul, seperti itu. Makanya kayak misalkan yang kita jual misalkan CHCP gitu, Certified Human Capital Professional, itu jualnya nggak bisa di bawah 1 juta, minimal harus 5 juta atau 6 juta gitu. Untuk satu orang. Nanti yang bayar bukan dia, tapi perusahaan yang bayar gitu. Karena dia ingin karyawan dia sebagai seorang human capital manager atau human capital supervisor itu punya sertifikasi yang diakui oleh badan sertifikasi proses tadi gitu loh. Ya kurang lebih seperti itu, sama ya teman-teman. Thank you Coach Reza. Itu sama di bidang lain seperti itu Pak Sakti. Jadi di K3 naiklah dari operator K3 Migas jadi pengawas K3 Migas. Ya, teman-teman yang punya pemadam kebakaran fireman 1, lo kejar lo fireman 2, fireman 3-nya gitu. Atau teman-teman yang yang di K3 nih yang punya pengawas scaffolding punya pengawas bekerja di ketinggian, itu sudah ada loh ahli bekerja di ketinggian, ayo kejar. Ya, ahli bekerja di ketinggian, kita ngomongin rope access. Well, teman-teman K3 yang ngerti rope access harganya juga nggak murah. Jadi
teman-teman juga pasti nanti naik. Itu loh. Itu saran pribadi dari saya sih untuk meningkatkan selalu kompetensi. Seperti itu Pak Sakti. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Rindra Bekasi, profesi apa saja yang bisa ikut sertifikasi BNSP? Ini udah jawab kali ya Mas ya? Udah kayaknya iya, karena hampir semua profesi ada, tinggal masuk ke webnya BNSP, di bagian LSP, itu tinggal cari LSP yang sesuai dengan peminatannya dia atau profesinya dia. Iya Mau tuh dijawab Ustadz Rino. ada, Semua jenis profesi kata Ustadz Rino. ada, caregiver ada. Oke, Monggo, kita lanjut lagi. Kak Sakti kapan reunian ya nanti ya? Nunggu COVID pergi. Oke. Yes, mantap. Mas Agung Dewanto, apakah LKP diakui setara dengan LSP? Nah, apa itu LKP ya? Wah. Coba kita dengerin suaranya. LKP-nya apa sih Pak singkatannya gitu? Apakah dia diakui setara dengan LSP? Oh, Mas Agung, LKP tuh. Ini Mas Luki. Oke, Mas Luki, LKP itu Lembaga Kursus dan Pelatihan. Oh, Lembaga Kursus dan Pelatihan. Ya, makasih Mas Oke. Agung. Nah ini isunya agak sensitif nih Pak, LKP dan LSP nih Pak. Oke. Soalnya LKP itu kan di bawahnya Intala sebenarnya, dan LSP itu di bawahnya si BNSP. Apakah dia setara? Bukan bagian saya untuk menjawab. Itu tetap harus dikonsultasikan dengan yang lebih tinggi. Saya juga harus batasan Pak Sakti. Oh Karena gitu. yang itu takut ini saya, kalau saya pribadi belum memiliki kompetensi untuk menjawab. Tadi LKP di bawah apa tuh LKP? Di bawah Intala, Itu Pak. LKP bukan Intala, Pak. Bukan. Kalau di Kemenakernya apa? Kalau Kemenaker itu namanya LPK. Kalau LKP di bawah LKP Kemendikbud. berarti yang di pendidikan ya? Di Kemendikbud. Kemendikbud ya. Kemendikbud. Ya. Oh, Jadi iya, LKP itu LPK sama LKP. LPK, Lembaga Prakerja, di bawah Disnaker atau Kemenaker. Iya. LPK-nya juga ada sertifikasi BNSP-nya nggak, Pak? Kalau Atau LKP masih itu, independen? Kode LKP itu Lembaga Kursus Pelatihan itu izin dari Dinas Pendidikan, dan dia output dari anak didik itu ikut masuk ke LSK, Lembaga Sertifikasi Kompetensi di bawah Direktorat Kursus dan Pelatihan Dirjen Vokasi Kemendikbud, Pak. Mantap. Oh iya iya. Di Kayaknya luar boleh saya, Pak ini Sakti. juga tuh Pak. Daftar Luar di saya, Pak. apa ya? PLPK kan Certified Work Training Institution Management dari BNSP juga ada itu. Lebih pro lagi kalau LPK-nya ada itu. Oke. Yes, Oke. Pak Sakti. Kalau soal Ada yang ini, LPK, saya nggak berani ada pegang LKP. Saya nggak Iya, berani LKP pegang yang ini nih. dari Kemendikbud, LPK dari Kemenaker. Ya. Terima kasih Pak Dedi. Iya, Pak LPK mengacu kepada SKK ini. Iya, sama-sama Pak. Ya. Thank you Pak ya, tapi memang bukan anu saya buat di sini, forumnya beda, dan kemampuan kompetensi saya untuk menjawab itu secara terbuka juga tidak ada. Weh, itu siapa yang background-nya sertifikat BNSP tuh? Keren juga tuh Pak Aladin. Mantap. Langsung Itu kan, aja. Pak, bidang apa itu? Bidang apa itu? Kebetulan tulisannya? saya kemarin ikut asesor kompetensi Pak di LSP Umsida. Keren. Mantul. Bidang apa Pak? Bidang Kalau apa di Pak? LSP bidang apa? Saya kebetulan di mechanical engineering Pak. Di teknik mesin Pak, di welding itu nanti. Oh, di Teknik mesin, welding. di welding. Asesor welding berarti ya. Iya, asesor welding kebetulan saya. Oke. Ini ada beberapa Pak Sakti yang ngejapri, yang nanya ke saya, Pak, yang tadi dilanjutin dulu karena yang itu saya mau tanya, katanya Pak, yang ini presentasi saya ini katanya ada yang mau ditanya ini tadi. Oke. Saya terusin dulu sebentar Pak Sakti biar ngejawab pertanyaan beliau. Ini saya dijapri terus dari tadi. Boleh, ya, boleh, Pak boleh. Aziz ya. Pak Aziz Toing, thank you very much. Oke, Pak, gimana sih Pak jadi asesor BNSP? Itu loh yang kebiasaannya itu ya. Nah, pengalaman pribadi saya seperti ini Pak Sakti dan teman-teman. Saya yang pertama adalah pasti harus memiliki kompetensi dasar dengan mengikuti training dan asesmen asesor kompetensi. Ya. Jadi ada tuh pelatihan asesor kompetensinya, ada tuh namanya. Nah, terus
beritanya saya tahu dari mana nih? Ada kapan dan di mana ada training asesor kompetensi. Nah, itu gini Pak, pengalaman saya gini. Kalau jadi trainer bersertifikat BNSP itu dalam tanda kutip susah. Memang susah. Naik dari 3 ke 4 itu susah. Atau dari 4 ke 5 lah. Kita mungkin bisa aja dengan ujuk-ujuk ngambil 4 gitu ya, KKN 4 untuk instruktur. Tapi begitu naik ke 5 dan ke 6, karena dia nggak loncat, nggak ngambil dari basic dari 3, kadang-kadang pemenuhan bukti-buktinya itu agak sulit. Itu pengalaman saya pribadi. Sulit jadi trainer BNSP itu sulit. Jadi asesor lebih sulit lagi, Pak. Karena apa? Satu, ya seperti ini nih. LSP itu kalau punya jadwal sertifikasi asesor, itu yang didahulukan itu adalah ini, Pak. Orang-orang yang akan kenal, yang orang-orang yang kenal dekat dengan mereka atau yang akan dijadikan asesor di dalam LSP tersebut. Jadi kalau misalnya saya orang lagi saya nggak bisa ujuk-ujuk saya minta ke tadi LSP-nya Pak Aladin, saya mau ngambil asesor kompetensi ikut kalian dong. Itu nggak bisa begitu. Ya, kita jadi harus kenal dekat dengan LSP-nya supaya kita bisa mendapatkan informasi kapan sih ada jadwal uji kompetensi lainnya yang selanjutnya gitu. Nah, masalahnya, keseruan berikutnya. Dari BNSP ini pengalaman kami sejak COVID, maka pengajuan dari LSP untuk untuk sertifikasi asesor atau ASKOM namanya, sertifikasi asesor kompetensi, itu minimal 2 bulan sebelum disetujui. Lama ya Pak Sakti ya? Iya, lama. Ya. Dan itu kemarin surat keluar yang terakhir kemarin itu harus di daerah hijau. COVID hijau maksudnya. Di Jakarta ini yang hijau sebelah daerah mana ya hijau teman-teman? kita ya Pak ya. Di Jakarta sebelah mana yang hijau Pak nih? Saya bingung juga nih. Kalau dekat rumah saya ada zona hijau, namanya Kelurahan Jatinegara Kaum, Jakarta Timur, nah itu zona hijau. Tapi yang lain nggak tahu lagi. Nggak ada zona COVID. Hijau COVID, Pak. Iya, hijau COVID. Sampai sekarang. Nah, si BNSP ini kemarin, kami ada pengajuan ya. Jadi, yang diakui untuk zona hijaunya itu, yang pasti adalah zona hijau dari gugus tugas COVID. Jadi, bukan yang, maaf, misalnya COVID.Jakarta Goid atau COVID.Bandung gitu, itu bukan itu yang diakuin sebagai zona hijau. Jadi yang diakuin itu ada yang dari gugus tugas. Kemarin kami konsultasinya demikian. Seru juga ya berarti ya jadwalnya ya. Gitu. Makanya sekarang ini kemarin itu beberapa LSP kita ngadainnya di Puncak ya, di Jawa Barat kemarin sebelum Jawa Barat balapan sama Jawa Timur dan Jakarta. Seperti itu. Nah, ada satu lagi Pak Sakti yang harus saya informasiin. Asesor itu dia harus punya rumah, Pak Sakti. Punya rumah nih, rumah apa nih maksudnya tanda kutip nih? Bukan rumah tipe 27, 360, bukan. Punya rumah itu nanti artinya adalah begitu saya jadi asesor kompetensi, saya ini terdaftar di LSP mana? Gitu. Kalau dulu memang sempat booming waktu sertifikasi asesor masih disubsidi sama BNSP habis-habisan, itu kan booming tuh Pak. Iya. Nah, tapi begitu dia jadi asesor, dia nggak tahu mesti nguji di mana, rumahnya di mana, itu dia nggak tahu. Sehingga akhirnya ada teman saya itu, dia ngambil di LSP apa gitu, saya nggak tahu, sementara dia bidangnya dia itu adalah bidang MSDM. Nah, MSDM. Manajemen Sumber Daya Manusia. Sayangnya dia tidak kena yang nomor 2 tadi, kenal dekat dengan lembaga sertifikasi profesi sehingga dia bisa dipakai ke LSP MSDM itu. Selama 3 tahun dia memiliki sertifikasi kompetensi asesor, sertifikat asesor kompetensi, nggak kepake sama sekali Pak Sakti. Ya Allah. Nah, itu yang susah adalah pada saat RCC. Pada saat perpanjangan sertifikat kompetensi itu dia susah. Karena dia
nggak pernah punya pengalaman bekerja dengan menjadi asesor gitu. Jadi dia nggak bisa itu RCC tanpa pelatihan atau itu lagi nggak bisa. Gitu. Saya kasihan. Jadi sampai kemarin itu 3 tahun dia nggak kepake sama sekali. Begitu dicek di mana-mana nama dia itu, misalnya dia di LSP-nya LSP Transep, trainingnya di LSP STMI misalnya, asesor kompetensinya. Nggak ada, Pak. Di nama dia di asesor kompetensi, di LSP STMI nggak ada. Di saya, dia mau ngelamar ke saya, juga nggak bisa, karena nggak ada. Dia mau jadi asesor di Transep, dia nggak bisa. Gitu. Karena dia nggak terdaftar, kan kasihan. Iya. Nah, makanya mulai yang kemarin itu, mulai sosialisasi yang awal-awal tahun ini, diketatin Pak Sakti. Asesor itu harus punya rumah tuh misalnya, kalau saya ngikut asesor di LSP STMI, maka LSP STMI minimal katanya ya, harus mendaftarkan saya di LSP STMI itu ke websitenya BNSP. Oh gitu, ya. Terus bagaimana Pak Luki kalau saya nggak mau di LSP STMI, cuman mau buat trainingnya doang, tapi saya mau jadi asesor kompetensi di LSP-nya Coach Reza tadi. Ya. Ya, monggo lakukan, ada kalau nggak salah apa namanya ya, surat perpindahan asesor atau apa gitu. Jadi secara resmi LSP-nya Coach Reza memberikan surat kepada LSP-nya STMI bahwa si Luki ini mau pindah LSP-nya ke sana. Minta tolong di website kamu dimatiin atau dihapus biar saya bisa daftar di website saya. Sampai seketat itu sekarang, Pak. Kan kasihan, Pak, asesor harus ada tempat bernaungnya berarti ya. Iya, makanya harus punya rumah, betul. Kemarin itu saya lupa siapa salah satu petinggi BNSP yang melakukan ini ke kami, relisensi ke kami itu, dia cerita asesor hantu itu pernah, asesor hantu istilahnya ya, asesor gentayangan yang ada rumahnya, yang kasihan kayak teman saya itu sempat ada sekitar 100-an apa lebih gitu. Kan sayang, Pak, talenta segitu banyak. Iya. Ya kan? Kan soalnya gini, lihat. Syaratnya ini asesor BNSP kan kurang lebih begini. Dia harus punya pengalaman yang mendukung. Nggak mungkin misalnya, maaf teman-teman baru lulus kuliah terus ngelamar jadi asesor BNSP dapat gitu, itu kemungkinannya ada, tapi menurut saya kecil. Karena masa iya tiba-tiba Pak Sakti nih sebagai instruktur, tiba-tiba yang datang yang uji lebih muda terus nggak punya pengalaman. Iya. Terus nggak punya sertifikat teknisnya. Terus nggak mungkin lah kamu nguji saya. Kan gitu Pak Sakti kan? Iya. Ya, jadi teman-teman syarat jadi asesor BNSP itu memiliki sertifikasi teknis BNSP yang sesuai peminatannya. Itu yang pertama. Misalnya teman-teman nanti, teman-teman di bidang K3 ada ya? Ya. Yang K3 silakan angkat tangan. Yes, thank you. Jangan angkat kaki. Jangan angkat kaki. Jangan itu. Ya. Harus punya sertifikat teknisnya misalnya P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan misalnya, petugas P3K misalnya, ya kan? Nah, harus punya dulu sertifikasi petugas P3K, punya pengalaman untuk di P3K-nya juga, memiliki sertifikasi di bidang yang mendukung, nanti ikut uji kompetensi, ikut pelatihan ASKOM atau ikut uji kompetensi asesor kompetensi, itu kan nanti harus membuat materi uji kompetensi tuh. Kalau nggak pernah sama sekali ikut sertifikasi teknis, itu sulit loh, Pak. Iya. Itu sulit loh. Gitu. Ya. Terus ya tentu saja memiliki sertifikat lain di bidangnya yang mendukung. Ya. Tadilah Pak Coach Reza punya Human Capital Manager. Oke. Sertifikat BNSP. Tinggal cari asesor daftar asesornya. Seperti itu. Iya. Sama Coach Sakti juga nih. Mana TOT-nya level 4 apa level 5? Jangan kalah sama Ustadz Rino nih. Mantap. Siap. Yo. Ayo. Apa nih? Ada. Siapa yang mau tanya tadi tuh? Siapa itu? Oke. Ya, oke. Sampai sini dulu. Silakan Coach Sakti, pertanyaan selanjutnya. Oke.
Benar-benar penting sertifikasi BNSP ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Iya. Banyak banget pertanyaannya. Alhamdulillah. Sabar ya Mas Luki ya. Tapi ada yang bareng-bareng tuh, ada yang sama. Iya. Tadi sampai mana dia ya? Ya. Manjatnya jauh banget Pak Sakti ya? Iya. Ayo silakan. Neng. Halo, selamat malam. Boleh tanya langsung, Coach? Di chat ya Pak ya, yang coba tuh, banyak banget Pak Sakti. Iya. Nah, untuk mekanisme pendaftaran gimana Pak? Ini maksud pertanyaan Pak Rahman Daniel apa ya? Nanti bisa di pendaftaran instruktur itu kali tadi Pak yang dikerjasama sama STM itu. Kalau pendaftaran instruktur tanya Kak Sakti ya, karena beda investasi yang KKNI 4 sama KKNI 5 beda katanya Kak Sakti gitu. Tapi kalau daftar asesor silahkan nanti tunggu informasi dari LSP karena sampai hari ini nih belum keluar dari BNSP itu untuk asesor kompetensi dilakukan secara online. Jadi memang tetap harus klasikal sementara ini, harus tatap muka. Tatap muka. Oke, lanjut dari Aziz Toing. Izin bertanya Pak. Itu udah WA belum? Oh, lain lagi pertanyaannya ya. Oh, ini teman Pak Luki ya? Enggak, yang tadi WA Pak di grup. Nah, ayo apa pertanyaannya? Ada sama nggak sama yang tadi? Izin bertanya Pak Luki, apakah training dari BNSP ini mematok batasan biaya? Karena kadang-kadang harga training juga mahal, apalagi saat pandemi, karena semakin harganya murah, semakin banyak orang yang akan ikut training, sehingga banyak lahir orang yang berkompetensi di BNSP di Indonesia ini. Nah, gimana nih kalau harga training nih, Mas Luki? Yes, terima kasih Pak Aziz. Nah ini Pak Aziz pertanyaannya 2 yang saya jawab nih, padahal yang lain banyak yang ngantri. Ya, nggak apa-apa, karena ini Pak Sakti, dia memang aktif nih pertanyaannya. Ya, biaya itu ditetapkan dari masing-masing lembaga sertifikasi profesi, ya kan? Nah, karena saya takut salah ngomong nih jadi kalau soal biaya nih. Nah, Pak, bagaimana kalau cari yang agak murah? Nah, itu tadi, coba deket-deket pada saat program PSKK. Itu harganya miring banget. Patternnya adalah biasanya di deket-deket pertengahan tahun itu, BNSP membuka PSKK. Tolong yang di LSP IT cemiu ya, pertengahan tahun biasanya ya, kita dapat informasi PSKK ya. Nah, itu sampai di bulan-bulan September ini, dia biasanya ada, sekarang udah Oktober, udah habis berarti. Biasanya dia harganya lagi murah-murahnya di situ tuh, pas aktif. Patternnya selalu seperti itu. Cuma memang tahun ini aja agak cepat karena corona. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan harga? Nah, Pak Aziz ini, Pak Sakti itu dia banyak berkecimpung di bidang K3. Oh gitu. Nah, kalau kita sama-sama melihat trennya di dunia training K3 dan HR sedikit saya lihat perubahannya sama. Jadi sekarang ini harga trainingnya itu relatif turun, ya, harga training itu relatif turun, sehingga kadang-kadang, iya benar, kadang-kadang kalau di human capital itu MSDM itu patternnya saya lihat itu harga trainingnya itu cuma 1 jutaan, tapi nanti harga sertifikasinya sekian. Jadi dibandingkan sama yang dulu sebelum pandemi itu udah turun sekitar 20-25%. Apalagi bidang K3. Sekarang lebih banyak Kak Sakti yang trainingnya bisa online. Trainingnya online, kalau Transif, trainingnya online, terus dia uji kompetensinya biasanya tatap muka. Ya, kalau K3 soalnya mesti pakai peralatannya Pak Sakti. Gitu. Ya, misalnya gas tester gitu kan. Coba kamu uji gas tester di rumah. Oh, di rumah saya nggak punya gas tester, Pak. Atau saya nggak punya pemadaman kebakaran, saya nggak mungkin bakar-bakaran, Pak, di sini karena di kosan saya ini, gitu kan. Ntar Belanwir datang beneran lagi. Ya, seperti itu. Baik. Trennya sudah lebih turun sekarang.
Dandi Opi. Izin bertanya Pak, berapa lama masa berlaku sertifikasi BNSP ini? 3 tahun ya Pak ya? Betul. Mau dia untuk semua sertifikasi kompetensi BNSP rata-ratanya 3 tahun. Di bidang K3 saya ikut dari beberapa LSP 3 tahun. Di bidang instruktur saya ikut dari beberapa LSP 3 tahun. Di MSDM 3 tahun juga. Sertifikat asesor kita tanya sama Pak Ladin. 3 tahun Sama, ya, 3 tahun, Bapak. Ngangguk dia. 3 tahun. Nah, betul. Seperti itu, Kak, Pak, Bu. Jadi 3 tahun ya. Jangan lama-lama, nanti ini lagi. Jadi Pak Aladin baru dapat sampai 2023 ya Pak ya? Ya, 23 habis Pak. Ya. Pratiwi Sundarini. Pertanyaan mirip dengan Pak Aziz, apabila saya berniat untuk jadi trainer dan asesor yang bersertifikasi bidang tekstil dan garment, kemana saya harus menghubungi? Wah, bidang tekstil garment ada juga sertifikasinya Pak Luki ya? Ada Pak, ada. Sayangnya kemarin waktu saya diminta untuk menguji instruktur bidang garment, kebetulan jadwalnya tabrakan saya harus menguji teman-teman di pengawas K3 Migas. Jadi gini, Ibu mengenai mengenai asesornya, Ibu hubungi atau kontak teman-teman di LSP bidang garment tersebut. Ya, biasanya mereka itu memiliki jadwal jadwal asesor kompetensi itu harusnya dekat-dekat inilah, Desember Oktober itu biasanya di sekitar sini. Mungkin sudah terbuka. Coba nanti Ibu konsultasi ke mereka jadwalnya gitu ya. Terus pastikan juga kan Ibu kan sudah punya pengalaman tuh. Tanya sama mereka lebih detail. Pak, saya harus menyiapkan apa? Saya harus punya sertifikat apa untuk mengikuti asesor kompetensi di bidang garment ini? Karena beda LSP, agak detailnya agak beda Kak Sakti. Beda profesi. Kalau K3 mungkin saya kebayang, tapi kalau tekstil bayangannya agak kabur. Sama saya juga. Tapi memang tekstil kemarin sempat meningkat loh Pak pada saat sebelum tahun berapa tuh kemarin? Yang sebelum street text atau ikutan mogok dan terpaksa ini itu bidang tekstil naik sertifikat kompetensinya. Oke. Ya. Redmi Note 9. Oh, namanya Redmi Note 9. Redmi. Jadi iklan ini ya. From Redmi Note 9. Izin bertanya Pak Luki. Sertifikasi asesor di bidang pendidikan untuk sekolah khususnya SD atau MI dan kampus, bagaimana caranya dan mohon informasinya Pak. Sekian, terima kasih. Oh, buat sekolah pendidikan ada juga sertifikasinya ya Pak ya? Sertifikasi asesor untuk sekolah? Iya. Sekolah khususnya SD, MI. Oke. Saya enggak, kalau SD sama MI saya enggak punya pengalaman, jadi saya bilang bahwa saya tidak kompeten untuk menjawab SD dan MI. Namun, saya juga terlibat dengan LSP yang ada di SMK atau sekolah menengah kejuruan dan perguruan tinggi. Mereka sebutannya LSP pihak pertama. Jadi yang mereka uji itu, Pak, lulusan dari masing-masing prodinya mereka itu, terus mereka uji. Nah, kalau untuk itu, lebih mudah, Pak. Mau cari asesornya kemana? Ya, tentu saja ke LSP di sekolah atau di perguruan tinggi tersebut. Tanyakan informasinya, Pak, ini bagaimana caranya? Biasanya sih guru-gurunya udah langsung disertifikasi tuh Pak. Sertifikasi asesor buat gurunya udah langsung disertifikasi. Ya. Karena kalau lihat datanya tadi kan, data tadi kan ini kan lebih banyak sertifikasi, lebih banyak bidang pertama nih, bidang pihak pertama. Ya, mana nih? Udah ke share belum ya? Udah. Nih, lihat. Ya. LSP pihak pertama itu lebih banyak, jumlahnya ada 1.436. Ya. Jadi ini sebetulnya bukti loh Pak Sakti, ini bukan Luki yang ngomong atau ini bukan hanya dulu tuh saya sempat dicap gini, alah ini kamu jualannya kamu provider aja nih mengenai sertifikasi kompetensi ini, ya. Tapi ternyata enggak.
bukti LSP P1 dari sekolahan, diklat, didikan atau perguruan tinggi lebih banyak daripada LSP pihak ketiga yang dibuat oleh umum, karena orang sudah mulai paham, Pak Sakti, sudah mulai tahu pentingnya bahwa kamu lulus kuliah, kamu lulus sekolah, kamu lulus SMK, kamu mau kompetisi dengan lulusan perguruan tinggi lain, kamu harus punya perbedaan. Apa itu? Tadi sertifikasi kompetensi. Banyak Pak sekarang yang lamar ke Transif itu baru lulus dari marketing gitu ya. Dia datang ke kami, ngelamar ke kami sebagai marketing gitu ya, di Transif Dharma Persada grupnya, bukan yang providernya ya. Di grupnya itu, dia datang bawa 2, Pak Sakti. Dia bawa ijazah, ijazah kuliahnya dia, sama sertifikat kompetensi dia yang kemarin terakhir itu sebagai tenaga pemasar. Jadi sales sertifikasi BNSP gitu loh, marketing sertifikasi BNSP gitu loh. Kaget juga kita. Ini apa? Kita tanya. Saya dari SMA perguruan tinggi apa? Di sana setiap lulusan wajib mengikuti sertifikasi kompetensi. Dan alasannya itu untuk memenangkan kompetisi. Untuk memenangkan kompetisi dengan memenangkan kompetisi dengan lulusan dari perguruan tinggi lain ataupun dari luar. Seperti itu. Wah, Coach Rino udah ngantuk nih. Sorry Coach Rino ya. Jadi agak malam ini. Aduh. Tapi lebih tampan begitu Coach Rino. Jenggotnya diituin. Ayo lanjut Pak Sakti. Di-unmute dulu Pak Sakti. Ya. Saya unmute, Pak Sakti nge-mute. Nah, gitu dong. Lagi. Betul Mas Luki, di tempat saya ngajar di Institut Setiami itu udah ada LSP-nya, Lembaga Sertifikasi Profesi Uji Kompetensi buat mahasiswa juga. Ada yang asisten produser, ada yang public relation gitu ya, benar itu. Ternyata di kampus sudah ada ya. Jadi di tempat Pak Sakti juga udah itu ya, di Setiaminya berarti sudah itu ya sertifikasi kompetensinya ya? Udah ada pelangnya LSP, uji kompetensi, asisten produser, public relation gitu, pajak, itu ada buat mahasiswa. Keren. Mudah-mudahan bisa membantu lebih kompetisi Pak Sakti. Amin. Oke, lanjut. Izin bertanya, Tika Siti Jatmika Bogor. Jika untuk pelatihan perangkat desa, kepala desa yang ada di desa, itu ada sertifikasi kompetensinya nggak ya buat begitu-begitu, Pak? Sertifikasi perangkat desa, kepala desa gitu? Bu Tika, siap. Saya untuk perangkat desa ya? Iya. Iya Pak, betul. Itu, setahu saya itu, saya lupa ya apa nama itunya ya. Tapi coba cek informasinya dari kementerian yang menjadi induknya, Bu Tika. Ya, Kementerian Desa. Kementerian Desa kali ya? Iya. Biasanya di kementerian itu, di Kemendes misalnya, atau di Kemenaker itu kan dia tinggal nunjuk tuh, udah ini, dia bisa nyebutin LSP-nya A, B, C gitu. Dia bisa nyebutin. Coba, harusnya ketemu sama siapa ya orang Kemendes ya? Iya. Apa yang di Jogja itu ya, Balai Pelatihan Yogyakarta? Di Balai Pelatihan, karena kebetulan kami di Bogor akan membuat semacam ya TUK ya, tadi saya dengar TUK-nya untuk menampung para asesor ya yang punya kompetensi dan punya qualified untuk mengajar di desa, karena kan di Kabupaten Bogor sendiri ada 416 desa. Nah, kemudian pelakunya dari mulai kepala desa, perangkat desa, lembaga desa, dan lain sebagainya itu juga banyak gitu. Jadi tidak sembarangan orang punya sembarangan orang membina di desa gitu, tapi tanpa punya pengalaman yang mencukupi begitu, Pak. Baik, terima kasih Bu. Bu, nuwun sewu. Tapi pengetahuan saya untuk yang perangkat desa, siap. Saya belum memiliki informasi yang cukup.
saya sangat Ya, menyarankan siap. untuk saya nggak tahu ya kalau ke Kementerian Tenaga Kerja itu kita nanya misalnya di Yeah. satu atap kita nanya gitu di PTSA-nya, Pak, saya mau nanya ini kira-kira kalau LSP-nya bidang apa ya? Dia bisa nyebut itu ada namanya LSP K3 Indonesia yang ada di yang di Cempaka Putih tuh Pusdiklat K3 iya. di Cempaka Putih. Dia bisa ngomong begitu. Mungkin di Kemendes ada juga yang seperti itu, Bu. Nggih. Jadi monggo coba ditanya ke sana karena kalau Kemendes saya nuwun sewu, saya harus Baru ngaku bahwa juga sih memang ya Kemendes baru berapa tahun. Iya, betul. Terima kasih banyak Bu Dik pertanyaannya. Monggo Pak Sakti dilanjut. Iya, terima kasih sudah punya pengetahuan baru. Ya. Sama-sama, Terima Bu kasih Tika. panitia. Sama-sama. Liz Marta Pasuruan, bagaimana kalau jadi asesor tapi tidak pernah mendapatkan tugas untuk mengakses? Saya asesor bidang kecantikan. Woi, bidang kecantikan aja ada asesornya, luar biasa ya. Hati-hati Pak, banyak loh bidang kecantikan itu. MUA-nya tuh sendiri, LSP MUA tuh sendiri loh, makeup artist tuh sendiri. LSP sanggul, skema sanggulnya katanya sendiri. Bener nggak Bu? Coba, saya takutnya namanya sanggul ya, itu saya nggak pernah pakai soalnya. Bu Liz Marta masih bersama kita kah? Wah, sudah out. Hah? Ada? Ada nggak? Oh, tidak ada. Ya, sebenarnya sayang sekali ya. Kalau tadi kan ceritanya begitu Pak Sakti, yang tadi itu dia tidak terdaftar sehingga dia tidak bisa ditugaskan. Iya. Nah ini mungkin ceritanya Bu Liz Marta ini dia terdaftar tapi tidak pernah ditugaskan. Iya. Ya kan? Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Gini, pada saat perpanjangan lisensi sertifikasi asesornya itu istilah saya itu ada tiga kelompok atau 3 speed lah. Kelompok yang A itu kayak saya kemarin pengalaman saya itu adalah dokumen bukti bahwa saya sudah mengakses lebih daripada itu kan ada tulis standarnya. Mana dia? Iya, ada. Itu dia. Nah, akhirnya datang juga. Saya 2011 itu jadi asesor kecantikan. Terus dapat tugas cuma 1 kali. Kemudian 2015 itu saya ikut lagi. Tapi sampai sekarang nggak pernah dapat tugas itu. Nah, ya, baik. Terima kasih Bu Liz. Bu, kalau 2015 ngambilnya terakhir, berarti sekarang sertifikatnya asesornya hitungan saya sih harusnya sudah. Iya, habis. Luar saya. Iya. Saya juga bukan pernah dapat tugas itu tadi. Oke. Yang akan terjadi biasanya seperti itu ya. Kalau kayak saya kemarin alhamdulillah ditugasinnya bisa sampai 40 kali setahun gitu ya. Itu saya apa istilahnya? Pada saat saya RCC, Recognized Current Competencies atau perpanjangan dari asesor, sertifikat asesor, itu saya mungkin masuk jalur cepat ya, jalur A itu istilah saya jalur A itu jalur cepat gitu. Bukti-bukti saya beres, saya diminta bikin bukti-bukti tambahan cepat karena saya sudah biasa ngakses dan bikin MUK-nya, sehingga nggak ada sejam gitu saya interviewnya gitu, nggak ada sejam lah, setengah jam lebih lah. Itu alhamdulillah cepat banget saya lolos. Dinyatakan dinyatakan ya bukan dinyatakan ya, direkomendasi kompeten lagi untuk asesor. Ya, tapi ada yang saya bilang tim yang B itu orang-orang yang B yang jumlah ditugaskannya sedang-sedang saja, itu dia wawancara dan bikin buktinya agak lama. Nah, ada juga mungkin yang tipe C ini Bu, atau tipe C itu sayangnya adalah dia jarang ditugaskan. Kalau nggak salah di bawah 6 kali setahun, itu jadi dia harus mengikuti, kalau dia nggak bisa RCC, dia harus mengikuti pelatihan asesor ulang. Seperti itu. Baru lagi. Yang saya tahu. Kalau Ibu nggak pernah ditugasin sama sekali, mungkin Ibu setiap kali perpanjangan harus ikut training ulang ya Bu?
Ya, yang kemarin 2015 ya ikut baru lagi seperti itu baru ya. Ya. Nuwun sewu, Bu. Terus bagaimana caranya supaya bisa terdaftar dan bisa mendapat tugas gitu diakui? Bu, yang ngobrol sama ketua LSP-nya, Bu. Biasanya ketua LSP-nya atau manajer sertifikasinya lah. Manajer sertifikasi. Pernah saya tanya, kemudian malah di ini, apakah Ibu bisa mencarikan asesi gitu? Disuruh mencarikan asesi malahan. Oke, saya agak bingung itu yang seperti itu Pak Sakti. Karena biasanya asesor itu ditugaskan sama LSP dari atau jangan-jangan Ibu ini punya TUK dari LSP tersebut juga ya? Ada TUK-nya juga, bukan? Nggak tahu sih saya waktu itu dengan Tiara Kusuma. Baik. Bu, ada dua Bu yang saya rasa. Pertama mungkin harus diperjelas lagi sistem kerjasamanya dengan LSP tersebut. Saya nggak tahu bagaimana sistem kerjasama di LSP tersebut, mungkin agak berbeda sedikit. Yang kedua, kalau nanti memang Ibu memang nggak kena di LSP tersebut, ya Bu ya, mungkin Ibu Ibu coba nanya atau coba begitu nanti asesor lagi, coba gabung dengan LSP kecantikan yang lain Bu. Maksudnya itu adalah kan LSP kecantikan ada banyak, ada A, B, C misalnya. Ibu di A nggak dipakai, coba Ibu ngomong sama yang di B sama di C. Kira-kira kalau aku di sana lebih kepake nggak? Soalnya aku butuh asesorku ditugaskan asesor nih. Ya, jadi biasanya setelah itu mungkin asesor LSPB LSP kecantikan B akan meminjam asesor yaitu Ibu ke LSPA sehingga penugasan Ibu nanti bisa diberikan oleh LSP kecantikan B. Seperti itu, Bu. Coba nanti sambil Ibu browsing atau sambil Ibu ngobrol-ngobrol sama yang lain, kira-kira bisa bergerak ke LSP kecantikan yang mana sih yang kira-kira lebih... Kan saya juga tanya sama teman saya yang di Madiun itu, katanya mau ada RCC tapi karena pandemi ini jadinya di-cancel. Oh, di reschedule Bu, semua Bu sama BNSP Bu, yang benar begitu. Iya. Ya, baik. Kalau saya saranin Ibu sih, Ibu sambil browsing, maksud saya gini, Ibu nanti kalau ada perpanjangan asesor lagi, jangan terpaku dengan LSP kecantikan A, tapi Ibu coba ngomong sama LSP kecantikan B, kira-kira mereka lebih butuh Ibu nggak? Gitu. Kalau mereka lebih butuh Ibu, saya saranin coba Ibu melamar menjadi asesor ke sana, minta pindah LSP, gitu Bu, supaya Ibu kepake asesornya. Yes, terima kasih. Makasih banyak Bu, matur suwun. Terima kasih Bu Lismarta. Iya, sama-sama. Ini rekor loh Pak. Tadi kita ngomongnya selesai jam 8.40 ya. Ini sekarang udah jam 10 dan masih iya nih, gimana nih? Jadi gak enak sama Mas Luki. Iya. Jumlah peserta tapi turun Pak, udah tinggal 50% nih. Apa kita info aja nih? Info yang di belakang dulu nih sebelum dilanjutkan ya. Bagaimana boleh. Info kuisnya gimana Pak? Boleh. Masuk ke kuis apa gimana? Bapak Ibu, teman-teman. Nanti setelah ini. Bapak Ibu, teman-teman, satu mengenai trainer, Pak Sakti dan STMI dan Transwis katanya mengadakan, karena bukan sama saya yang jualan Kak Sakti, mengadakan kerjasama untuk sertifikasi TOT BNSP KKNI 4 dan 5 ya, atau 3 dan 4 Kak Sakti, lupa saya. Monggo informasinya minta ke Kak Sakti. Karena kalau kita bareng-bareng begini, harganya kita tembak jauh lebih murah. Lebih murahnya berapa? Tanya sama Kak Sakti. Jangan saya yang jualan ya. Mantap ya. itu Pak. Mantap Pak. Iya, yang belum ngambil. Kalau Coach Rino nanti yang mau ngajar ya tinggal ngomong sama Pak Sakti, nanti diatur aja bareng-bareng. Ya, bagi toh Pak, bagi roto, ya, monggo sama yang lain juga. Saya nggak ikutan.
Oke. Nah, yang kedua, begini teman-teman. LSP Transsafe akan mengajukan asesor di bulan Desember. Nah, ini terbuka sebetulnya karena Transsafe ini asesor di LSP bidang K3. Monggo yang mau ngambil asesor untuk bidang K3, monggo minta nanya ke saya, tapi secara terpisah karena yang ini nggak bisa dipegang Kak Sakti nih, yang ini harus dipegang sama LSP. Monggo tanya ke saya secara terpisah. Apakah asesor ini nanti akan dirumahkan di LSP Transsafe? Iya. Jadi asesor bidang K3 akan langsung punya rumah otomatisnya di LSP Transsafe. Pak, saya mau asesor juga, tapi saya bukan bidang K3. Gimana? Boleh untuk ngikut, tapi harus dia sebetulnya harus sudah punya komitmen rumah ya. Misalnya kayak tadi Coach Sahreza, saya sudah punya LSP Pak Luki, tapi saya belum punya asesor. Gimana Pak? Saya di LSP misalnya manajemen sumber daya Sahreza misalnya. Saya sudah punya LSP itu Pak. Jadi saya tinggal ngasih asesornya doang. Silakan ikut jadi mewakili dari bidang MSDM nanti dari LSP itu. Jadi kita ngumpulin gitu Pak. Tapi tidak akan dijadikan rumahnya di Transsafe, tidak akan. Silakan. Jadi nggak kita kunci di Transsafe. Silakan nanti begitu selesai asesor kompetensi, mau pindah ke LSP-nya yang lain, monggo tinggal minta suratnya, kami tinggal minta suratnya bahwa oh dia pindah LSP, silakan. Ya, yang untuk yang teman-teman yang K3 yang pengen silakan hubungi saya secara terpisah, nomor saya ada di mana Kak Sakti? Di bawah nanti ada di nomornya belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke. Ada di bawah nanti, ya di bawah banget. Atau Twitter saya di-add dulu deh, di-follow. Cie. Asik. Diketikin langsung, Pak. Ya. Oke. Terus, oke Pak Sakti langsung ke kuis berhadiah boleh Pak Sakti ya? Boleh. Oke, teman-teman. Kelihatan nggak gambar ini ya? Gambar saya kelihatan ya? Wajah saya kelihatan ya? Kelihatan. Wajah saya kelihatan? Oke. Saya dan teman-teman dari Life Journey, kami akan memberikan buku kami secara gratis dan gratis ongkos kirim. Dan gratis juga sesi coachingnya selama 1 jam dengan menghubungi nomor yang ada di buku ini. Tapi nggak semua orang dapat, mohon maaf. Hanya berapa Kak Sakti? 3 orang dengan jawaban yang paling benar, tercepat, dan paling banyak benarnya. Jadi jangan misalnya, oh saya salah 1 menit bisa ngejawab Pak Luki, tapi salah semua. Oh itu nggak menang Pak. Silakan. Oh iya ngapain kayak gitu. Silakan nanti ini ya bukunya gratis, ongkos kirimnya gratis. Ada gratis juga sesi coaching senilai saya kalau nggak salah 3 juta ya di sini ya. Coaching selama 1 jam itu. Mau itu coaching bisnis, mau itu coaching pribadi, itu monggo diberikan secara gratis. Bukan saya yang coaching, tenang aja. Yang lebih paten coachingnya. Coaching ada di sini, jadi gratis. Syaratnya cuman tuh lihat yang di bawah. Ya, HTTPS SID kuis buku Life Journey. Ya, 3 orang dengan jawaban benar tercepat akan mendapatkan buku gratis dan ongkos kirim gratis. Pemenangnya akan diumumkan tanggal 10 Oktober jam 10 di Twitter pribadi saya. Ya, jadi harus di-add ya Twitter saya ya. Asik. Harus di-follow ya. Ya. Dan juga kan teman-teman sudah memfollow semua akun sosial medianya Kak Sakti. Akan diumumkan juga di sana. Jadi tanggal 10 jam 10 itu akan segera diumumkan di sana. Ya, syaratnya gampang kan ya, tinggal ngisi itu dengan jawaban tercepat dan terbenar. Oke, itu ya, SID kuis buku Life Journey. Seperti itu. Ada 3 yang kita kirimkan gratis buat jawaban yang tercepat dan terbenar. Oke, seperti itu Kak Sakti. Ini saya hitung sampai 5 ya kalau mau screenshot ya. 3, 4, 5. Saya tutup ya ininya ya. Linknya ya. Oke, saya tutup Kak Sakti ya linknya ya. Mudah-mudahan mereka sudah bisa mengingat. Oke. Tapi maaf Kak Sakti nggak boleh ikutan. Waduh, Kak Sakti udah tahu semua jawabannya. Iya, udah jam 10 lewat. Gimana Mas Luki, dicukupkan atau mau lanjut? Kak Sakti, saya saranin gini. Paling orang yang nge-share tadi yang ikut dari depan. Tapi saya yakin yang ikut dari depan nggak ikut sampai akhir, dia nggak bisa jawab semuanya secara penuh. Ya,
Jadi dibagi aja di link di grup itu boleh, tapi mereka kemungkinan menangnya lebih kecil, Pak. Justru yang akhir-akhir ini yang sampai akhir ini yang jawabannya sudah pasti dapat semua. Gitu. Iya kan harus gitu dong, namanya juga trainer ini kan. Namanya juga trainer berpengalaman. Ya seperti itu ya. Mohon izin nomor WA Pak Luki. Nomor WA Mas Luki. Nomor WA, wah ini langsung penggemar ini nih, penggemar. Nggak nanya nomor rekening. Waduh. Pak Sakti atau gini aja, presentasi saya nanti saya kasih ke Pak Sakti monggo dikirim ke grupnya deh sama itunya. Jadi ada nomor WA saya tadi kan di depan. Pastikan Twitter saya di-follow dan semua sosial media Kak Sakti juga di-follow ya. Siap-siap. Nah, nanti jawabannya ada di sana. Hasil pemenangnya ada di sana. Ntar aja nih Mas Luki, Friendster nggak mungkin? Friendster, oh zaman dulu banget Pak. Dulu pernah. Twitter atuh Pak, sekarang saya masih main Twitter. Oke. Cukup kali ya Mas Luki ya, udah jam 10 lewat ya? Iya, monggo. Ada lagi mau diterusin? Boleh Pak, silakan. Nanti yang pertanyaannya belum kejawab biar di itu aja Pak, dikumpulin aja pertanyaannya. Jadi biar ini. Iya. Ya, gimana teman-teman? Dicukupkan ya. Lanjut. Lanjut. Nah, nggak apa-apa. Pertemuan pertama ini. Terus kasihan tuh saya lihat teman-teman saya tuh Coach Rino udah mulai lelah, matanya udah mulai ngantuk. Ya, saya lihat Bu Tika juga udah manggut-manggut. Aduh, kasihan tuh Pak. Tuh lihat tuh. Makasih ya, izin live cukup ngantuk malam Jumat. Nah, malam Jumatnya ini apa ngantuk ya yang harus kita okein tuh. Aduh. Ya, kan mana tahu dia mau pengajian kan Pak. Baik, saya cukupkan ya. Terima kasih banyak Master Luki udah mau berbagi ilmu tentang kita. Saya yakin sekali masih banyak pertanyaan teman-teman dan saya juga termasuk diri saya sendiri, tapi saya menahan diri biar teman-teman saja karena memang ilmu ini, ilmu trainer ini, ilmu BNSP ini, ilmu SKKN ini, asesor ini memang ilmu yang sangat mahal, ilmu yang kekinian, ilmu yang dibutuhkan buat hanya corporate, buat orang, sehingga menjadi lebih kompetensi. Terima kasih banyak Mas Luki, kita doakan Mas Luki sehat selalu, sukses selalu, dan dipermudah urusannya selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi di Talkshow Kak Sakti berikutnya setiap Kamis ya, don't go anywhere. Saya tutup dengan sebuah pantun, kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata Sakti yang salah dan Mas Luki yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada siri, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum foto bersama ya. Foto bersama dulu ya. Thank you Pak Luki. Oh ya, siap. Yuk hidupin videonya yuk, foto bersama yuk. Kita foto bersama Mas Luki. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemuan tatap muka sama Mas Luki biar bisa ngobrol lebih enak lagi. Mas Luki ini tinggalnya di Pejaten ya Mas ya? Jakarta Selatan. Lebih dekat ke Lenteng sih Pak daripada ke Pejatennya. Oh lebih ke Lenteng. Taunya Penfield, Pejaten Village. Udah hidup semua? Ustadz Rino yang fotoin bisa? Tuh. Gimana gayanya? Salam kompeten ya biasanya ya. Oke. Ini ada berapa nih? Berapa layar nih? Yuk. 1, 2. Udah siap Ustadz Rino? 3. Udah semua? Terima kasih banyak. Satu lagi ya. Siap. 1, 2, 3. Belum.
Oh, belum. Terima kasih. Ya. 1, 2. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Materi hari ini Mas Tuki akan sampai ke saya, nanti saya sampai ke teman-teman, dan ada rekamannya juga ini yang akan saya convert dan masuk ke YouTube, bisa kebagi ke teman-teman. Terima kasih ya, pamit ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, Coach Luki.